Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mengkaji tentang masalah sifat yang wajib, dalam arti bahwa sifat itu pasti ada bagi Allah Ta'ala yang terdiri dari sifat nafsiyah yaitu wujud, sifat salabiyah yaitu qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyat, dan yang ketiganya sifat ma'ani yaitu qudrat, iradat, sama, basar, kalam, ilmu, hayat. Maka pada kali ini kita akan masuk kepada masalah membahas tentang sifat maknawiyah, dan juga nanti kita akan melanjutkan dengan lawan dari sifat yang 20 itu, lawan dari sifat nafsiyah, lawan dari sifat salabiyah, lawan dari sifat ma'ani, dan lawan dari sifat maknawiyah. Tapi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, mari kita mulai pembahasan ini dengan membacakan Al-Quran sembari mengharap ridha Allah. Semoga seumpama pahalanya dilimpahkan buat ruh junjungan alam adanya Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat dan para ulama, para syuhada, dan terkhusus kepada Maulana Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Lihadhihi niyah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. As-sifatul ma'nawiyah. Ini membahas tentang sifat maknawiyah. Soal, kam adadus sifatil ma'nawiyat al-wajibatu lahu ta'ala. Berapakah bilangan sifat maknawiyah yang wajib, yang pasti ada baginya Allah Ta'ala? Jawab, hiya sab'u sifatin. Dianya bilangan sifat maknawiyah itu ada 7 sifat. Al-awwal, yang pertama, kaunuhu qadiran. Keadaannya Allah maha kuasa. Atsani, kaunuhu muridan. Yang kedua, keadaannya Allah Ta'ala itu murid. Ats-tsalitsu, kaunuhu Ta'ala aliman. Keadaannya Allah Ta'ala itu orang yang maha alim. Ar-rabi'u, dan yang keempat, kaunuhu hayyan. Keadaannya Allah Ta'ala itu maha hidup. Al-khamisu, kaunuhu Ta'ala sami'an. Keadaannya Allah itu maha mendengar. As-sadisu, kaunuhu Ta'ala basir. Keadaannya Allah Ta'ala itu maha melihat. As-sabi'u, kaunuhu Ta'ala mutakalliman. Keadaannya Allah Ta'ala itu maha berbicara. Jadi setelah kemarin kita mengkaji tentang sifat ma'ani, maka sifat maknawiyah merupakan refleksi wujud nyata dari sifat ma'ani itu sendiri. Ketika Allah Ta'ala bersifat dengan qudrat, niscaya kaunnya Allah Ta'ala itu adalah qadir. Ketika seseorang disebut dengan kuat, maka keadaannya adalah kuat. Itu yang dimaksud dengan sifat maknawiyah tadi. Begitu juga seterusnya, ketika Allah bersifat dengan iradat, pasti kaunnya adalah muridan. Ketika Allah Ta'ala itu bersifat ilmu, pasti kaunnya Allah Ta'ala itu alim. Ketika Allah Ta'ala itu hayat, pasti kaunnya Allah Ta'ala itu adalah hayat. Dan ketika Allah Ta'ala itu bersifat dengan sama,
maka pasti kaunnya, keadaannya orang yang sama itu maha mendengar. Ketika Allah itu bersifat dengan basar, pasti kaunnya adalah basir. Begitu juga ketika Allah itu bersifat dengan kalaman, pasti kaunnya Allah Ta'ala itu adalah mutakalliman. Soal, ma makna kaunihi ta'ala qadiran ila akhirih? Apakah makna kaunnya Allah Ta'ala itu maha orang yang berkuasa sampai kepada akhir dari sifat maknawiyah yang 7? Artinya, apakah makna kaunuhu ta'ala qadiran, makna kaunuhu ta'ala muridan, makna kaunuhu ta'ala aliman, sampai kepada kondisi apakah makna kaunuhu ta'ala mutakalliman? Itu seolah-olah pertanyaannya seperti itu. Jawab, wa makna kaunihi ta'ala qadiran huwa ibaratun an qiyamil qudrati bidzatihi ta'ala. Dan makna kaunnya Allah Ta'ala, keadaannya Allah Ta'ala, zat yang maha kuasa, adalah suatu gambaran, suatu ibarat dari berdiri kudrat dengan zatnya Allah Ta'ala. Wa kadzalika makna kaunihi muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran wa mutakalliman. Begitu juga makna kaunnya Allah Ta'ala itu muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, dan mutakalliman. Huwa ibaratun an qiyamil iradati wal ilmi wal hayati was sam'i wal basari wal kalami bidzatihi ta'ala. Dianya makna kaunihi muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman itu adalah suatu ibarat, suatu gambaran dari berdiri iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ulima min hadha anna hadhihi sifata mulazimatun litilka sifati la sawta laha fil khariji anidh dhihni. Maka diketahuilah dari ini makna yang disebutkan tadi, makna kauni qadiran, makna kauni muridan, dan sebagainya itu, bahwa sesungguhnya ini sifat maknawiyah mulazimah bagi demikian sifat ma'ani. Hal keadaan tidak jenis ada suara, baginya itu sifat maknawiyah pada kharij dari zihni. Jadi kalau kita sebut bahwa kaunuhu ta'ala qadiran, apakah kaun itu bisa dilihat? Dia tidak bisa dilihat. Apakah dia bisa diungkap dengan kata-kata kaun itu? Tidak bisa dilihat. Katakanlah seperti ini. Keadaan si Andi sanggup mengangkat kursi. Apakah keadaannya itu, keadaan itu bisa dilihat secara kasat mata? Tidak. Tapi kalau si Andi yang kuat, benda zat si Andi itu bisa dilihat. Soal mat dalilu ala wujubis sifatil maknawiyyati lahu ta'ala. Apakah dalil di atas wajib, di atas pasti ada sifat maknawiyah baginya Allah Ta'ala? Jawab, huwa yu'lamu minad dalili ala sifatil ma'ani. Dianya dalil di atas pasti Allah itu bersifat dengan sifat maknawiyah adalah diketahui dari dalil yang telah dijelaskan pada sifat ma'ani sebelumnya. Jadi ini adalah pembahasan tentang sifat maknawiyah. Artinya sifat maknawiyah adalah
sebuah sifat yang akan menggambarkan tentang kondisi berdirinya sifat ma'ani pada zat Allah. Oleh sebab itu, ketika Allah bersifat dengan qudrah, pasti kaunnya qadiran. Ketika Allah bersifat dengan kalam, pasti kaunnya Allah Ta'ala itu mutakalliman, dan seterusnya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sifat yang wajib, sifat yang pasti ada, sifat yang tidak dapat tidak ada pada zat Allah Ta'ala itu ada 20. Dari yang 20 itu dibagi menjadi 4 kategori. Ada sifat nafsiyah namanya. Sifat itu hanya tunggal, yaitu wujud. Yang kedua, ada kelompoknya itu adalah sifat salabiyah. Sifat salabiyah itu terdiri dari 5 sifat. Qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsih, dan wahdaniyah. Kelompok yang ketiga dinamakan dengan sifat ma'ani. Di dalam sifat ma'ani itu ada 7 sifat, yaitu qudrat, iradat, sama, basar, ilmu, hayat, kalam. Kemudian kelompok keempat disebut dengan sifat maknawiyah. Di dalam sifat maknawiyah itu terdiri dari 7 sifat yang merupakan kondisi dari sifat maknawiyah, yaitu kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Yang menjadi dalil dari 20 sifat itu adalah hudus alam. Artinya, ketika alam itu adalah sesuatu yang berubah, pasti ada yang merubahnya. Dan zat yang merubahnya itu pasti tidak akan sama dengan alam itu sendiri. Ketika dia mampu untuk merubah alam, zat yang merubahnya tadi, pasti dia punya sifat. Pasti dia punya sifat qudrat, pasti dia punya sifat iradat, pasti dia bersifat ilmu, pasti dia hayat, pasti dia sama, pasti dia basar, pasti dia kalam. Tidak diterima oleh akal manusia kalau zat yang merubah alam itu tidak memiliki sifat ini. Nah, mungkin itu khulasah dari penjelasan 20 sifat yang wajib bagi Allah. Wajib di sini adalah wajib dengan makna pasti ada. Nah, untuk mengetahui segala sesuatu yang pasti ada tadi, hukumnya menurut hukum syariat adalah wajib. Wajib dalam makna syariat adalah diberi pahala kalau kita pelajari dan diberi iqab kalau kita tidak mengetahui. Baik, kita lanjut kepada materi berikutnya yang mengkaji tentang lawan atau sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pengertian bahwa sifat yang akan dijelaskan berikut ini merupakan sifat yang pasti tidak ada bagi Allah, atau sifat yang tidak diterima oleh akal kita kalau sifat itu akan berada di sisi Allah. Secara sederhananya, sifat ini adalah sifat yang tidak akan pernah menyentuh zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-sifatul mustahilatu. Ini adalah menjelaskan tentang sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang tidak diterima oleh akal kita kalau sifat itu menyentuh zat Allah. Dalam arti kata, sifat yang pasti tidak ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal, mas sifatul mustahilatu alaihi ta'ala ijmalan. Apakah sifat yang mustahil di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ijmali, secara umum?
Jawab, yastahilu alaihi ta'ala jami'us sifatin naqaidi allati lam yaklamu adadaha illallah. Mustahil di atas Allah, tidak ada, pasti tidak ada di atas Allah seluruh sifat yang kurang, yang tidak mengetahui kita akan jumlahnya sifat yang kurang itu, kecuali hanya Allah yang tahu berapa jumlah sifat yang kurang. Soal, mas sifatul mustahilatu alaihi ta'ala tafsilan. Apakah sifat yang pasti tidak ada atau mustahil di atas Allah Subhanahu wa taala secara rinci? Jawab, yastahilu alaihi ta'ala ad-dadul ashrinal wajibatil ula. Mustahil di atas Allah Ta'ala itu lawan dari 20 sifat yang pasti ada atau sifat yang wajib yang dijelaskan pertama kali di atas. Soal, kam aqsamus sifatil mustahilati alaihi ta'ala, berapakah kategori sifat yang mustahil di atas Allah Ta'ala itu? Jawab, watang kasimu hadhihi sifatu ila arba'ati aqsamin. Terbagi ini sifat yang mustahil itu kepada 4 kategori. Al-awwalu ad-dadus sifatin nafsiyati. Yang pertama adalah lawan dari sifat nafsiyah. Atsani ad-dadus sifatis salabiyati. Yang kedua lawan dari sifat salabiyah. Ats-tsalitsu ad-dadus sifatil ma'ani. Dan yang ketiga adalah lawan dari sifat ma'ani. Ar-rabi'u ad-dadus sifatil ma'nawiyati. Lawan dari sifat ma'nawiyah. Jadi sifat yang mustahil di atas Allah, sifat yang pasti tidak ada bagi diri Allah Ta'ala secara rinci ada 20. Yang 20 itu merupakan lawan dari sifat yang pasti ada bagi Allah. Dan pengelompokannya juga mengacu kepada pengelompokan dari sifat yang wajib. Ada lawan sifat nafsiyah, ada lawan dari sifat salabiyah, ada lawan dari sifat ma'ani, ada lawan dari sifat ma'nawiyah. Soal, madiddus sifatin nafsiyati, apakah lawan dari sifat nafsiyah itu? Jawab, huwa al-adamu. Dianya lawan dari sifat nafsiyah itu adalah al-adam. Artinya, Adam ini lawan dari sifat wujud. Wujud pasti ada bagi Allah. Dan Adam ini pasti tidak ada atau mustahil bagi Allah. Wa maknahu adamu wujudillahi ta'ala. Dan makna Adam ini adalah tidak ada Allah Ta'ala. Ta'alallahu min dzalika 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari demikian ketiadaan. Akan sempurna maha tinggi lagi maha besar. Wa huwa diddul wujudi, dan dianya Adam ini adalah lawan dari wujud. Jadi mustahil Allah itu tiada. Mustahil Allah itu didahului oleh tiada. Dan mustahil Allah itu akan diakhiri oleh ketiadaan. Soal, kam ad-dadus sifatis salabiyati. Berapakah pembahagian sifat salabiyah? Jawab, hiya khamsu sifatin. Dianya lawan dari sifat salabiyah itu ada 5 sifat. Al-awwalu al-hudutsu. Yang pertama adalah baru atau baru saja terjadi. Ats-tsani al-fana'u. Allah Ta'ala, yang kedua sifat lawan dari sifat
salabiyah itu adalah fana, hancur, rusak, binasa. Ats-tsalitsu al-mumasalatu. Yang ketiga, lawan dari sifat salabiyah itu namanya adalah memisali bagi yang lain. Ar-rabi'u al-qiyamu bighairihi. Yang keempat, berdiri dengan orang lain. Dalam arti kata, dia tidak punya kemampuan untuk berdiri sendiri atau membutuhkan kepada orang lain. Al-khamisu at-ta'addudu. Yang kelima, berbilang. Soal, ma maknal hudusi? Apakah makna hudus? Apakah makna baru? Jawab, wa al-wujudu ba'dal adam. Dianya makna hudus itu adalah ada setelah tiada. Bi ayyakuna liwujudihi ibtida'un wa huwa naqidul qidam. Dengan gambaran bahwa ada zat itu, untuk mengadakannya zat itu dimulai oleh sesuatu. Dan dianya hudus adalah lawan dari qidam. Jadi mustahil Allah Subhanahu wa ta'ala itu bersifat dengan hudus. Dalam pengertian tidak diterima oleh akal manusia bahwa Allah itu ada setelah tiada. Soal, ma maknal fana'i? Apakah makna fana? Jawab, huwa diddul qidami liwujudihi bi ayyakuna liwujudihi intiha'un wa huwa naqidul baqa'i. Dan makna fana adalah lawan dari terdahulu, lawan dari qidam, untuk adanya sebuah zat. Gambarannya dengan bahwa ada, untuk adanya zat itu kesudahan, dan dianya fana adalah lawan dari baqa. Maknanya bahwa mustahil, bahwa tidak diterima oleh akal kita, Allah itu akan berakhir dengan tiada, atau Allah Ta'ala itu ada akhirnya. Maka hal itu sungguh dan sungguh tidak diterima oleh akal, atau mustahil bagi Allah bersifat dengan fana ini. Soal, ma maknal mumathalati? Apakah makna mumathalah? Jawab, huwa mumathalatuhu ta'ala li syai'in minal hawadithi fi dzati awis sifati awil af'ali wa huwa naqidul mukhalafati. Makna mumatsalah adalah memisali, menyerupai zat Allah itu akan sesuatu dari yang baru, baik serupa dari sisi zat, dari sisi sifat, ataupun dari sisi afal. Dan dianya mumatsalah itu adalah lawan dari mukhalafatuhu lil hawadits. Maka dalam konteks yang seperti ini, mustahil Allah Ta'ala itu akan menyerupai ataupun diserupai oleh sesuatu apapun, baik dari sisi zat ataupun sifat ataupun af'al. Maka tidak ada zat Allah itu yang akan menyerupai makhluknya. Tidak ada zat Allah itu akan diserupai oleh zat makhluknya, dan seterusnya. Soal, ma maknal qiyami bighairi? Apakah makna berdiri zat dengan orang lain? Jawab, huwa al-iftiqaru ila mahallin yaqumu bihi au mukhassisin yukhassisuhu ay fa'ilin yujiduhu huwa naqidul qiyami binafsi. Jawab, makna dari qiyamuhu bighairihi adalah membutuhkan, berkehendak kepada tempat yang berdiri zat dengan tempat itu. Atau makna qiyami bighairihi itu adalah membutuhkan kepada orang yang mengkhususkan, sehingga dia mengkhususkan zat itu,
artinya memperbuat agar mengadakan dia zat akan zat yang lain. Dan dianya qiyamu bi ghairi adalah lawan dari qiyamu bi nafsi. Maka dalam hal ini mustahil bagi Allah itu membutuhkan kepada orang lain. Dan mustahil juga bagi Allah membutuhkan kepada tempat yang beliau akan berdiri di atas tempat itu. Soal ma makna ta'addudi fi dzati was sifati wal af'ali. Apakah makna berbilang pada zat, berbilang pada sifat, dan berbilang pada af'al? Jawab, di huwa ayyakuna dzatuhu murakkaban minal ajza'i au yakuna naziru al-mathilu fi dzatihi au yakunu lahu ta'ala sifatani muttafiqatani fil ismi wal ma'na au yakunu li ghairihi ta'ala sifatun kamithli sifatihi au yakunu li ghairihi fi'lun minal af'ali ala wajhil istiqlali au ala wajhil muawanati wa huwa naqidul wahdaniyati. Dianya makna dari berbilang pada zat, berbilang pada sifat, dan berbilang pada af'al adalah bahwa ada zat terdiri dari beberapa juzuk, atau bahwa ada pembanding yang menyerupai pada zatnya Allah, atau bahwa ada bagi Allah itu dua sifat yang serupa, yang sepakat keduanya, baik di dalam aspek nama dan makna sekaligus. Atau ada bagi selain Allah Ta'ala itu satu sifat seperti memisali sifatnya Allah. Atau ada bagi orang lain perbuatan dari berbagai perbuatan yang ada di atas wajah dia mandiri atau terkendiri, atau di atas wajah saling tolong-menolong, dan dianya ta'addud fi dzat was sifat wal af'al adalah lawan dari wahdaniyah. Maknanya Allah Ta'ala itu mustahil tidak diterima oleh akal kalau zatnya itu tersusun daripada beberapa juzuk, dan tidak diterima akal juga ada orang yang membandingi sifat Allah, dan tidak diterima oleh akal juga bahwa Allah itu punya dua sifat yang sama pada nama dan makna sekaligus, atau tidak diterima oleh akal ada orang lain selain Allah yang memiliki sifat yang sama dengan sifat Allah, atau ada bagi orang lain yang memiliki perbuatan yang dia mandiri atau sendiri yang akan menandingi Allah, atau ada orang lain yang memiliki perbuatan yang Allah minta tolong sama dia. Maka hal ini adalah mustahil bagi Allah, tidak diterima oleh akal kalau Allah itu bersifat ta'adud pada zat, ta'adud pada sifat, ta'adud pada af'al. Ta'adud ini adalah berbilang pada zat, berbilang pada sifat, berbilang pada af'al. Maka ta'adud pada zat, pada sifat, pada af'al adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin untuk pertemuan ini kita cukupkan demikian. Mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.